Waduh. Oke guys, kali ini kita akan bahas barang-barang yang mau kita bawa untuk camping besok guys. Karena ini camping perdana kita, mungkin aja ada yang kurang sempurna ya, atau kurang lengkap ya. Cuma kita review satu-satu. Pertama tentunya kalau mau camping harus pakai tenda guys. Nah, tenda yang kita pilih ini adalah tenda keluarga yang bisa muat 4 orang. Nah, tenda ini baru kita beli, belum pernah dipakai nih guys. Dan tenda ini lagi nge-hype banget, jadi agak susah dicari sekarang, dan kita juga beli udah terlanjur mahal nih guys. Harganya naik-naik terus nih setiap bulan ya. Ini kapasitas untuk 4 orang, cuma nanti kita akan coba isi dengan 5 orang guys. Kita lihat aja nanti ya, kalau ketika ini udah dipasang bagaimana kapasitasnya dan kenyamanannya. Oke guys. Dan kalau habis tenda tentu yang akan melengkapi tenda itu sendiri adalah ini guys, flysheet ya. Flysheet ini bisa membantu untuk menjadi atap untuk bagian luar tenda ya. Misalnya di teras tendanya, supaya kita aktivitas di luar tenda agak nyaman guys, nggak kejemur atau mungkin nggak kena hujan, kita pasang flysheet guys. Nah, flysheet ini kayak terpal lah ya, cuma dia bahannya tentunya udah anti air. Nah, flysheet ini ada temennya guys, jadi nanti kalau pasang flysheet kita harus menggunakan alat bantu juga. Oke. Pertama itu mungkin kita perlu tiang ya, tiang atau mungkin bisa diikat juga ke pohon kalau memang ada pohon ya. Tapi ini ya, saya udah beli juga tiang. Ini tiangnya nanti bisa disambung-sambung ya, jadi panjangnya kira-kira 2 meter. Lalu di tiangnya itu juga jangan lupa guys, kita perlu tali temalinya. Nah, ini tali temalinya ini saya beli juga, udah saya siapkan satu set sama pasaknya nih ya. Satu set tuh isinya 6 guys defaultnya, jadi kalau misalnya butuh lebih dari itu ya harus beli lagi ya, tambah lagi. Nah, ini tali temali untuk flysheetnya guys, jadi ini ada 6. Oke, selain tali temali kita juga oh iya, saya ada lagi nih. Nah, ini kalau yang jenis tiang flysheet ini dia lebih ada ke ininya ya, keunggulannya. Jadi ini dia nggak dipasang disambung-sambung gitu, jadi dia bisa di extend gini ya. Nah, jadi panjangnya juga bisa diatur ketinggiannya ya, kayak gini guys. Nah, keunggulannya nanti kalau pakai ini guys, kita bisa ketika flysheetnya udah terpasang, kita bisa aja mengatur ketinggiannya lagi gitu ya, dengan memutar aja nih ininya, panjang pendeknya. Nah, ini saya juga ada siapkan 2 biji guys. Oke, itu untuk flysheet. Lalu biasanya di tenda itu juga kita harus pasang footprint guys. Kalau footprint alas tenda namanya, jadi supaya tenda kita nggak terlalu kotor dan menyentuh langsung tanah, juga menambah ketahanan terhadap tingkat kelembapan yang ada di tanah. Kita menggunakan footprint ya. Kalau saya pakai terpal aja, terpal yang udah lama sih punyanya gitu ya. Nah, lalu kita juga kadang harus bawa juga ini kalau mau pasang pasak tendanya ya, kita mungkin butuh alat bantu martil ini dan ini untuk menarik pasaknya ya kalau misalnya terlalu keras. Kemudian juga ini guys, kadang perlu ya, jadi kadang kita membangun parit supaya aliran air bisa kita arahkan, tidak mengalir ke arah tenda kita guys, jangan lupa. Oke, itu untuk tenda, flysheet dan alasnya, footprintnya.
Lalu yang komponen lainnya yang paling penting diperhatikan untuk camping adalah ini guys. Nah, matras tidur ya. Jadi matras untuk tidur ini banyak jenisnya sih. Jadi untuk yang pertama itu saya udah punya lama, ini matras dari zaman dulu banget, matras spon aja. Ini nggak terlalu nyaman sih sebenarnya sih ya, tapi cukup lah kalau untuk camping semalam gitu ya. Dan dia ringan. Saya punya dua ini. Nah, ini lebih lebar, tapi saya nggak buka ya. Ntar kita bikin aja video reviewnya nih, perbandingan jenis-jenis matras. Nah yang ini yang sekarang lebih umum dipakai buat pendaki gunung ya, karena dia ringan dan dia punya ketahanan yang bagus terhadap dingin ya. Jadi ini hangat sekali nih, hangat sekali karena mungkin dia ada lapisan seperti apa ya, aluminium nih ya. Oke. Lalu ada juga jenis matras yang sifatnya self inflatable, jadi dia bisa ngembang sendiri ketika kita buka katupnya gitu ya. Nanti udara otomatis terisi ke dalam matras ini. Cuman saya nggak buka aja ya, nanti kita review di video yang lain ya. Jadi ini cukup praktis, nggak usah kita pakai pompa ya, jadi dia bisa ngembang sendiri. Dan juga kita bawa ini guys, kalau ini adalah kasur angin yang harus dipompa ya guys. Jadi pompanya itu sendiri ada yang pakai tangan ya, pompa hand pump, ada juga yang pakai listrik nih guys. Listrik juga bisa di mobil gitu ya, jadi kalau campingnya bawa mobil ya nggak ada masalah, atau bisa pinjam fasilitas listrik di tempat camping. Nah ini pasti nyaman lah kalau pakai ini ya, dan ini ukurannya juga nggak terlalu gede kalau dalam keadaan terlipat. Oke guys, kemudian setelah urusan tidur juga nggak lengkap kalau kita nggak bawa sleeping bag ya. Jadi usahakan kita menjaga kehangatan tubuh waktu tidur menggunakan sleeping bag. Oke, setelah yang lewat tadi, nah ini ada sleeping bag juga berbagai jenis ya. Tapi ini memang diperuntukkan untuk gunung-gunung di Indonesia sih, jadi nggak terlalu bisa diandalkan kalau untuk kondisi cuaca yang lebih ekstrim. Kemudian guys, kalau urusan tidur udah beres, kita beralih ke urusan masak nih guys. Kalau masak berarti harus ada kompor ya guys. Nah, kompornya kita pakai kompor yang udah lama juga kita punya nih guys. Biasalah ya, kompor dengan gas kanister ya, yang biasanya banyak dijual tuh. Kemudian kita ada untuk masak tentunya, oh ya ini kita juga bawa meja lipat nih yang sekarang lagi dipakai untuk memajang barang-barangnya. Ini meja lipatnya saya beli online aja, dapat dengan kursi seperti ini 4 biji ya. Jadi ini udah bisa dipakai juga kalau mau makan di menggunakan meja ini. Oke, kemudian tentu kita juga bawa buat makanan ya, untuk menjaga suhu makanan frozen yang kita bawa, kita pakai ini aja sih biasanya ya. Lalu mungkin juga buat makan kita tuh, buat duduk-duduk santai, saya ada beli juga ini kursi lipat ini. Nah, ini guys, jadi sangat nyaman ya kursi lipat ini. Cuma dia agak berat guys, jadi kalau parkiran campingnya jauh lumayan juga nih bawa ini ya. Apalagi kalau punyanya lebih dari satu kan, lumayan.
Oke, untuk masak saya akan coba lebih lebih detailnya mungkin nanti diurus oleh istri ya. Jadi nanti ada lagi bagian perlengkapan masak. Saya nggak bahas dulu, mungkin saya bahas yang lain. Perlengkapan yang saya bawa ini, tentunya saya bawa dalam box seperti ini. Ada beberapa box. Mungkin biasanya dibagi-bagi ya, box untuk peralatan masak, ada box untuk peralatan utilitas ya, kelistrikan dan lain-lain. Nah kalau ini ya ini utilitas lain-lain sih ya. Nah ini masih bisa masak. Nah ini pelengkap kompor tadi ya, ini bisa dibeli di minimarket ya. Kemudian ember juga jangan lupa, penting ya kalau mau cuci-cuci atau apa. Nah ini ember lipat, jadi nanti kalau mau dipakai ya bisa dibuka lipatannya seperti ini, sangat praktis. Oke, ember ya. Jangan lupa guys, bawa tisu ya, tisu dan tisu makan. Kemudian oh ya, ini tadi untuk pompa kasur anginnya nih. Jadi ukurannya nggak terlalu besar sih, saya beli yang bisa buat pakai di mobil atau di rumah. Untuk tools juga jangan lupa ya, bawa gunting, bawa peralatan-peralatan pelengkap ya, seperti pisau lipat apa, ini semua saya masukin di sini. Tali cadangan, alat-alat emergency ada di sini semua. Kalau untuk obat-obatan saya ngandalin P3K yang di mobil aja sih. Oke, ini juga ada tikar lipat ya guys, sangat kecil tikar lipat, cuma seukuran gini kalau dilipat, dan ini anti air. Kemudian jangan lupa juga bawa ini guys, lampu-lampu guys, lampu-lampu buat di tenda supaya nggak gelap. Ini bisa di seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi dia bisa fungsinya ganda nih guys, atau ini kelihatan apa enggak nih. Ini udah saya nyalain. Nah, seperti ini nanti digantung nih guys di tenda. Oke. Kemudian senter guys, senter juga jangan lupa guys di bawah. Lalu lakban untuk jaga-jaga kalau ada masalah misalnya di flysheet atau tenda, kita lakbanin dulu. Kemudian bawa beberapa kain lah ya untuk lap-lap dan bersih-bersih. Juga ada sapu ya buat bersih-bersih juga kalau butuh. Di dalam tenda kadang ada semut atau apa, juga jaga-jaga kalau kita butuh tarikan listrik dari pengelola camping ground, kita bisa extend pakai gulungan kabel ini. Kemudian ini juga penting, ini untuk korek api ya, jangan lupa buat misalnya buat menyalakan api unggun, barbecue. Kita bawa lagi apa guys, cadangan baterai guys, penting. Power bank juga jangan lupa bawa. Kemudian ada juga lampu-lampu penghias tenda ya, biar lebih semarak tendanya. Jadi nanti ini dipasang di flysheet biasanya ya, di dekat tali-talinya itu, biar nanti keluar warna-warna menarik lah ya, warna-warna dia bisa warnanya bisa flip-flop dan lain-lain. Kemudian di masa pandemi jangan lupa bawa hand sanitizer dan juga mungkin autan, maksud saya produk untuk pengusir serangga. Ini juga kadang perlu ya buat ngusir serangga aja kalau in case diperlukan.
Juga terakhir, untuk urusan sanitasi, jangan lupa bawa beberapa tisu basah. Ya, itu aja dulu guys untuk peralatan yang mau kita bawa. Untuk yang lain-lainnya nanti ada peralatan memasak, peralatan bukan peralatan yang baju-baju atau selimut, jaket, yang lain-lain itu akan kita bahas di video yang berbeda aja ya guys. Jadi kita mungkin akhiri aja dulu sampai sini. Oh ya, terakhir nih satu nih tinggalan, ini jas hujan guys. Di pas musim hujan kita mungkin perlu ya guys, jangan lupa bawa ini juga selain jaket Anda. Oke guys, saya rasa udah cukup dari ini. Jika ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan di komen, apalagi yang mau kita bawa berikutnya, supaya camping kita jadi menyenangkan ya, kita bisa have fun bersama keluarga. Oke, see you guys.